Kemarin kan 900 juta tuh ya kan, terus banyak paus marah-marah karena dia balik lagi ke 500 juta, 400 juta. Paus-paus ini nggak ada yang jual, jadi mereka ini rata-rata pada nakut-nakutin kayak kita gini gitu ya, yang ikan teri sama ikan julung-julung lah ya. Halo sahabat kripto, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat kripto, channel Pemuda Kripto sekarang lagi bagi-bagi giveaway 150 koin ZIL loh untuk 5 pemenang ya kan, masing-masing dapat 30 Zilliqa. Gimana caranya untuk berpartisipasi? Kalian tinggal klik link di bawah ini ya, ada video, kalian menuju ke video itu dan ikutin aja, di situ ada petunjuk untuk cara berpartisipasi ya. Kali ini gua mau bahas tentang koin Solana. Tapi sebelum masuk ke topik, gua mau lihat dulu ada berita apa aja nih di kripto. Gua ambil berita dari ambicrypto.com ya. Bisakah paus mendorong Bitcoin, Ethereum untuk menembus ATH sebelumnya? Ini menarik ya menurut gua ya sahabat kripto ya. Oktober telah memberikan awal yang sangat dibutuhkan untuk rally harga Bitcoin dan Ethereum. Kedua aset tersebut secara khusus menciptakan harga tertinggi lokal selama beberapa hari terakhir. Paus untuk menyelamatkan, rally Bitcoin pasar di masa lalu telah dipimpin oleh paus dan sepertinya hal yang sama akan terjadi kali ini. Pertimbangan ini jumlah alamat Bitcoin menyimpan 100 hingga 1K BTC telah melonjak lebih dari 250 hanya dalam 5 minggu terakhir ini. Berarti kenaikan kumulatif sebesar 2%. Nambah lagi loh, yang paus-paus ini nambah masuk ke Bitcoin ya. Mengingat sejumlah besar koin yang disimpan, alamat ini biasanya dianggap sebagai proksi dari alamat paus, ya kan? Sebaliknya hanya nah, dari grafik terlampir di atas, nih grafik ini ya sahabat kripto ya. Dari grafik terlampir di atas dapat dengan jelas diamati bahwa mayoritas paus telah bertahan melalui koreksi pasar sebelumnya. Sebaliknya hanya sebagian kecil hodler besar yang membuang koin mereka. Jadi kemarin kan 900 juta tuh ya kan, terus banyak paus marah-marah karena dia balik lagi ke 500 juta, 400 juta. Tapi faktanya walaupun mereka rugi gitu ya, nggak ada yang cut loss paus-paus ini. Jadi di sini dibilang nih hanya sebagian kecil aja nih yang membuang koin gitu ya. Selanjutnya kenaikan 2% dalam jumlah alamat telah terjadi dengan kecepatan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan periode lain di masa lalu yang merupakan pertanda yang cukup baik. Ini good sign ya sahabat kripto ya. Paus-paus ini nggak ada yang jual, jadi mereka ini rata-rata pada nakut-nakutin kayak kita gini gitu ya, yang ikan teri sama ikan julung-julung lah ya. Jadi begitu kita takut kita jual, mereka yang beli gitu ya sahabat kripto ya. Sekarang kita lanjut masuk ke kontennya ya. Kita mau bahas tentang Solana ya. Solana ini nomor 7. Solana sekarang kursnya di angka 2,2 ya juta ya. Market capnya di 659,5 triliun ya. Volume perdagangan terakhir 24 jam terakhir 18,5. Circulating supply dia ada 300 juta ya. Maksimal supply nggak diketahui, berarti kayak Ethereum juga nih ya, dia infinity juga kali ya. Dan total supply-nya dia 506 juta ya. All time high dia di angka 3 juta. Market dominance-nya di 1,88%. Gue mau lihat grafiknya dulu ya. Ini grafik ke semuanya ya. Twing naik dia ya. Tapi gue mau lihat 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir ini gimana sih pergerakannya? Sorry, 3 grafik yang 30 hari ya. 30 hari tuh. Ya kan kemarin kan sempet dia di 1,8, 1,6 sempet ya. Ini kalau kalian ngambil di angka segini kayaknya sih terbawah ya untuk sekarang ini ya. Kita lanjut ke websitenya Solana ya sahabat kripto, solana.com ya. Bergabunglah dengan ekosistem yang paling cepat. Nah ini ekosistem dia juga udah banyak nih ya sahabat kripto ya. Kita coba lihat ke bawah. Dia scale for global. Targetnya semua koin juga begitu ya, global adopsi ya, global adoption ya. Terus dia low cost forever dia bilang, cuma 0,01 dolar for both developers and users ya. Tapi yang paling penting gue mau lihat ekosistemnya ya. Jadi kalau dilihat dari ekosistemnya dia memang udah banyak banget ya. Dia bilang katanya udah ada 400 nih yang ini-ininya aja ya.
Dia bilang stablecoin USDC memilih Solana untuk penyelesaian global yang cepat. Tuh USDC udah pakai dia. NFT apa nih? Metaplex gitu ya. Barangkali kalian pada yang tahu produk-produk itu ya. Audius nih, Web3. Ya kan? Pengguna memilih Solana untuk skala. FTX nih exchange berarti ya. Dan Alameda Research, oh bukan ya, FTX bukan ini ya. Memilih Solana untuk kecepatan ya. Nah, ini balik lagi ya sahabat kripto ya. Jadi dia bilang di sini dari aplikasi DeFi dan Web3 hingga game dan NFT, jelajahi lebih dari 350 proyek yang dibangun di atas Solana. Emang banyak banget sih ya gue lihat ya sahabat kripto ya. Tuh bahkan nggak lebih dari 350 sudah 423 tuh ya. Dari situ gue mau ke berita tentang Solana ya. Anatoly Yakovenko menjelaskan mengapa Solana akan sukses. Ini dia foundernya ya sahabat kripto ya. Co-founder Solana yakin bahwa jaringan melihat pertumbuhan eksponensial. Kalian bisa baca sendiri. Saya ambil dari cryptobriefing.com ya. Anatoly Yakovenko mengatakan kepada Crypto Briefing bahwa Solana tidak perlu membangun solidity untuk berkembang. Dia menunjukkan bahwa ekosistem telah mendapat manfaat dari keterlibatan pengembang baik di dalam maupun di luar komunitas kripto. Dia berpendapat bahwa jaringan kemungkinan akan melihat pertumbuhan yang cepat selama tahun-tahun mendatang ya. Membangun ekosistem non EVM. EVM ini kalau nggak salah Ethereum Virtual Machine ya. Solana adalah blockchain scalable layer 1 yang dapat mendukung hingga 50.000 transaksi per detik tanpa perlu pecahan atau roll up ya. Ekosistem masih dalam masa pertumbuhan tuh. Ya kan? Jaringan telah melihat pertumbuhan yang cepat dalam 6 bulan terakhir. Kapitalisasi pasar telah menunjuk ke nilai 9,5 miliar tahun ini. Wow. Solana menggunakan RAS alih-alih bahasa soliditas Ethereum yang menulis kontrak pintar yang dieksekusi pada mesin virtual tingkat rendah LVM blockchain. Membangun ekosistem independen seperti Solana merupakan tantangan karena pengembang tidak memiliki akses ke logo uang DeFi Ethereum dan alat lain yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Ya, kembali lagi ini dia. Orang banyak gitu-gituin Ethereum killer lagi lah ya. Nggak tahu yang mana yang Ethereum killer, Cardano atau ini gitu ya. Iya kan? Aman untuk mengatakan bahwa keuangan terdesainer juga dikenal sebagai DeFi telah menemukan rumah di Ethereum. Apa yang disebut Ethereum Effect di DeFi begitu kuat sehingga Ethereum Virtual Machine telah menjadi standar untuk aplikasi terdesentralisasi ya sahabat kripto. Terakhir yang menarik buat gua adalah apa prediksi Solana ke depan ya. Ini analis mencantumkan skenario ini untuk Bitcoin, Ethereum dan Solana. Kita baca ini dulu ya, analisis kripto terkemuka Raoul Pal mengatakan 3 grafik prediksi harga untuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Berarti ini yang prediksi ini ya, Raoul Pal ya. Kita langsung cari ya apa dia prediksi apa tentang Solana ya sahabat kripto. Jadi intinya si Raoul Pal ini istilahnya dia membandingkan grafik Ethereum dan Bitcoin gitu ya. Nah ini grafiknya sahabat kripto. Jadi inilah Ethereum versus Bitcoin pada tahun 2007. Ini sangat bagus, faktanya saya memiliki ini sebagai grafik real time di Bloomberg saya dan hampir bersungguh hingga hari ini karena sangat dekat. Jadi ini yang biru ini Ethereum ya. Ya begitu-begitu ya dan menurut dia istilahnya grafik Solana ini juga mirip-mirip gitu ya. Nah, kita baca ini ya sahabat kripto ya. Harga Ethereum sekarang cukup persis dengan harga Bitcoin pada tahun 2007 dan inilah Solana dengan harga sebagai ETH tumbuh lebih cepat sebagai jaringan, tetapi grafiknya identik lagi. Ini gila, dia bilang begitu ya sahabat kripto ya. Nah, ini grafiknya nih, ya kan? Ini grafiknya yang tadi kita lihat ya sahabat kripto ya. Kita lihat ke atas di sini dibilang gitu ya. Terakhir Pal juga berbicara tentang Solana, platform kontrak pintar Solana mengikuti jalur yang sama dengan Ethereum. Jadi dia ngelihat kemiripan grafik dengan Ethereum gitu sahabat kripto ya. Pada 2016-2017 jika dilanjutkan akan mengambil sol di atas $800 pada April 2022. Kita lihat aja ya sahabat kripto ya. Dia prediksi di bulan April bakalan $800. Kalau $800 itu sekitar 10 atau 11 juta ya sahabat kripto ya. Sekarang 2,2 jadi kalian udah pada ngambil belum kan gitu kan. Tapi dia bilang lagi Solana disebut Ethereum killer ya memang untuk bersaing dengan token besar akan memakan waktu yang signifikan dia bilang gitu ya. Sekarang saat penulisan ini masih $160 di angka koreksi 3,3%. Ya kita lihat aja sahabat kripto ya. Apakah benar dia bisa mencapai angka ini di bulan April 2022 ya. Kalau gua sih ambil ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Silakan ya sahabat kripto, itu uang kalian ya kan, investasi dengan cermat. Oke, gua pamit, kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Thank you.